adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, selalu gunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan kalian atau selalu bawa hand sanitizer kemanapun kalian berada. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Alivia di modul prakarya yang ke-7 tentang Mari Berkarya. Kalian penasaran dong, kira-kira hari ini kita akan belajar apa aja sih dari modul 7 ini? Jadi, di modul 7 ini ada 3 unit. Unit yang pertama adalah Gerabah yang Memerah, unit kedua adalah Harum Karyaku, dan unit yang ketiga adalah Kemasanku. Kalian pasti penasaran, kenapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya apa sih, Kak, kita belajar modul 7 ini? Jadi, tujuan yang diharapkan setelah kalian belajar modul 7 ini adalah yang pertama, pengetahuan tentang limbah lunak dan cara mengolah menjadi kreasi yang bermanfaat. Yang kedua, keterampilan merancang limbah lunak dalam proses membuat kerajinan. Dan yang ketiga adalah kemampuan menciptakan kreasi dari bahan limbah lunak di sekitar kalian. So, agar nggak penasaran lagi, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Unit yang pertama adalah Gerabah yang Memerah. Let's check this out. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah membuat suatu kerajinan dengan menggunakan media tanah liat? Pasti kalian pernah dong bikin suatu kerajinan, entah itu asbak, entah itu guci kecil, ataupun pajangan-pajangan yang kecil menggunakan tanah liat. Tanah liat merupakan tanah yang sulit menyerap air dan tidak mengandung unsur hara sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian. Teksturnya cenderung lengket bila basah dan kuat menyatu antara butiran satu dengan butiran yang lainnya sehingga kokoh. Jika kering, butirannya terpecah-pecah secara halus. Dan segumpal tanah akan memiliki tingkat kelenturan yang tinggi bila mana memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan. Kira-kira unsurnya apa aja ya? Yang pertama, kalau kalian bisa lihat di gambarnya, yang pertama adalah tanah liat atau clay. Ini adalah gambar tanah liat nih. Dan yang kedua, ada feldspar yang bisa kalian lihat sebelah kiri. Dan juga ada kaolin atau tanah lempung yang bisa kalian lihat di sebelah kanan atas. Dan juga ada kuarsa yang bisa kalian lihat di kanan bawah. Tanah tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak ada unsur air yang secukupnya. Air pun merupakan bahan menjadi faktor pengikat dan elastisitas dalam tanah liat. Selain itu, pada gumpalan tanah terdapat juga unsur pasir atau gabah yang memang selain untuk pori-pori juga ikut mengikat. Dengan demikian, tanah liat yang memiliki tingkat kelenturan yang tinggi memiliki keseimbangan dalam unsur yang tadi kakak sebutin di atas. Nah, ini adalah hasil tanah liat. Ada yang bisa dibuat menjadi guci, ada juga bisa dibuat menjadi mangkuk atau hiasan-hiasan atau dekorasi rumah lainnya. Gerabah dapat dikatakan sebagai komponen rumah tangga yang berguna bagi masyarakat banyak, tempat kita berpijak di dalam rumah dan menjadi benda lain-lainnya. Di dalam pengolahan gerabah ada proses-prosesnya juga yang harus dijelaskan. Di sini akan kakak jelaskan juga ya proses pembuatan tanah liat ini seperti apa sih. Nah, ini nih hasil dari tanah liat nih guys. Ada yang bisa sebagai teko, ada yang sebagai gelas atau sebagai mangkuk yang lucu-lucu itu. Dan ini adalah proses-proses pembuatan tanah liat. Jadi proses pembuatan tanah liat ini membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga tanah liat yang mentah siap untuk digunakan sebagai bahan pembuatan gerabah. Yang pertama adalah tanah liat atau clay. Yang kedua, dilakukan penjemuran tanah liat. Setelah itu, dilakukan perendaman tanah liat. Dan pada proses yang keempat, pengadukan bahan tanah liat. Setelah itu dilakukan penyaringan, pengentalan, pengendapan, dan yang terakhir adalah pengeringan.
Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi bahan gerabah yang keras yang telah siap dipakai. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan metode basah ataupun metode kering. Apabila basah dengan cara manual ataupun masinal. Nanti kalian bisa cek link di bawah bagaimana proses pembuatan tanah liat. Silahkan dicek yang kakak sudah share di classroom kalian. Nah, setelah kita tahu gimana sih cara pembuatan tanah liat, kita juga pasti harus tahu dong gimana tahapan pembuatan tanah liat. Jadi tahapan yang pertama adalah pembentukan. Nah, ini nih tanah liatnya lagi dibentuk nih. Pada tahap pembentukan ini diperlukan juga teknik-teknik agar tanah liat yang kita bikin itu sesuai. Kalau kita mau bikin gerabah, jadi teknik ini yang dibutuhkan agar sesuai dan tanah liatnya juga kokoh. Kira-kira tekniknya apa aja? Yuk, kita lihat yuk. Teknik slabbing atau lempeng, ada teknik pinching atau pijit, dan selanjutnya ada teknik tekan atas atau press. Dan ini adalah teknik yang sering banget kita temuin yang menggunakan alat putar. Ini adalah teknik throwing. Ini adalah teknik cor dan tuang. Dan yang terakhir adalah teknik pilin. Nah, setelah itu, tahapan yang kedua adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air yang ada di dalam tanah liat yang sudah dibentuk dengan cara taruh gerabah yang sudah dibentuk pada rak dan diamkan 2-3 hari, atau bisa menggunakan matahari sebagai proses penguapannya. Hingga bentuk tanah liat jadi kering. Jangan biarkan terkena kelembaban atau air ya, karena nanti tanah liat yang sudah dibentuk akan kembali melembab dan lembek. Jadi tanah liatnya nggak bakal jadi. Jadi jangan kena air ya, usahakan jangan kena air. Dan yang tahapan ketiga adalah pembakaran. Pembakaran merupakan proses yang menentukan hasil dari pembuatan gerabah, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dengan berbagai macam proses dan menggunakan media tungku. Nah, ini kalau bisa kalian lihat nih, sebelah kanan itu adalah tungkunya, besar kan? Dan pasti di dalamnya juga panas. Dan bukan hanya di tungku, tapi bisa juga langsung di atas apinya. Kita masuk ke teknik yang terakhir, adalah pengglasiran. Pemberian warna dengan glasir disebut pengglasiran. Glasir diberikan setelah pembakaran biskuit, setelah itu dibakar kembali. Pembakaran berikutnya disebut dengan pembakaran glasir. Benda keramik biskuit dilapisi glasir dengan beberapa teknik, bisa dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil sampai sedang, pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup atau dituang. Untuk benda-benda besar, pelapisan dilakukan dengan penyemprotan. Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambahkan efek-efek artistik sesuai keinginan. Ini adalah contohnya. Tanah liat merupakan benda yang serbaguna khususnya untuk perabotan rumah tangga dan banyak digunakan oleh manusia. Ini adalah akhir dari penjelasan unit pertama mengenai gerabah yang memerah. Silahkan kalian klik link di bawah untuk tahu gimana unit kedua dan ketiga. Sukses selalu untuk kalian, semangat untuk uji modul 7. Kita bertemu lagi nanti di uji modul 8 dan modul 8 pastinya.